Pembunuh Iwan Budi, PNS Bapenda Kota Semarang, Jawa Tengah, diminta menyerahkan diri karena identitasnya sudah diketahui. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 86 jajaran kuda 86. Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah pondok pesantren di Pandeglang, Banten terbakar. Sejumlah uang iuran untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad turut terbakar. Dibantu warga, sejumlah santri berupaya memadamkan api yang membakar pondok pesantren As-Salafiyah Nurul Zulam di Kampung Babakan, Pager Batu, Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bahan material yang terbuat dari kayu dan bambu membuat api semakin besar dan sulit dipadamkan. Peristiwa terjadi saat kondisi pondok pesantren kosong, para santri sedang melakukan pengajian di majelis. Selain membakar pondok pesantren, api juga membakar kitab, baju, dan uang iuran jelang Maulid Nabi Muhammad milik para santri. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar santri. Jalan itu sangat terkendala karena posisinya itu di atas gunung. Yang kedua, jalannya itu terlalu sempit. Jadi kita itu terhambatnya itu dari akses jalan. Akses jalannya? Iya. Ada kerugiannya berapa itu, Bang? Kalau untuk di kisaran kerugian itu di kisaran 20 sampai 25 juta. Kebakaran dari listrik. Dari konsleting listrik. Konsleting listrik. Soalnya kami tadi waktu tadi jam 9 pada ngaji sama santri, anak-anak santri. Itu mah udah konslet dong itu, Pak itu. Udah konslet ya? Udah konslet. Kira-kira setengah 10-an lah terjadi kebakaran itu. 6 kamar santri terbakar, diperkirakan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. 1 orang tewas dan 15 orang lainnya luka-luka akibat tabrakan beruntun 10 mobil di ruas tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi diduga dipicu asap kebakaran semak belukar. Dalam video amatir ini, sejumlah mobil ringsek akibat tabrakan beruntun di ruas tol Pejagan kilometer 253 arah dari Jakarta menuju Semarang. Akibatnya 1 orang tewas di lokasi dan 15 lainnya mengalami luka. Kecelakaan terjadi setelah mobil saling tabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi, sementara ada asap dari pinggir jalan tol. Ya, jadi kami datang sini itu sudah terjadi bahwa di situ kan karena asap tebal, jadi mobil itu kan kecepatan tinggi nggak kelihatan. Jadi yang depan itu sudah tumbur lagi, akhirnya kejadian kayak itu sampai ada yang meninggal 1. Pak, Tebal sampai nggak kelihatan. nggak kelihatan depan itu nggak kelihatan? Kelihatan karena saking tebalnya pas angin dari utara. Polisi melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Untuk kronologi secara singkat masih kita dalami. Yang jelas awalnya kita mendapatkan laporan dari PPTR adanya laka lantas beruntun yang menyebabkan adanya asap bakaran dari rumput yang di badan jalan. Akibat kecelakaan sempat terjadi kemacetan hingga mobil korban selesai dievakuasi. Sementara korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Bakti Asih dan Rumah Sakit Mutiara Bunda, Tanjung, Brebes. Sebaiknya pengendara tidak membuang puntung rokok maupun bahan yang mudah terbakar di pinggir jalan yang bisa memicu kebakaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita menabrak trotoar di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kerasnya hantaman menyebabkan mobil jungkir balik dan terpental belasan meter. Sebuah mobil terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Trotoar di tepi jalan serta sejumlah tiang lampu hancur.
Kecelakaan bermula ketika pengemudi mobil, wanita 20 tahun, berkendara dalam kecepatan tinggi. Korban hilang kendali hingga mobil menabrak trotoar dan terpental sejauh 15 meter. Kondisi mobil rusak parah, bahkan kap mesin mobil terlepas dan tersangkut di jaringan kabel listrik. Korban mengalami luka ringan. Usai kecelakaan, korban keluar dari mobil sambil mengeluh dirinya sangat mengantuk. Yang ditabrak apa aja, Pak? Tiang listrik, tembok itu tuh, tembok batu itu apa? Ini jalan itu ya, sama kabel-kabel ini. Mungkin kalau kabel-kabel ini karena kehantam tuh, itu tinggi gitu loncatnya itu mobil itu. Berarti kenceng ya, Pak? Coba itu puas. Korban dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Laka Lantas wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Begal payudara terjadi di Depok, Jawa Barat. Pelaku ditangkap oleh korban. Pelaku mengaku sedang mabuk dan hampir jatuh saat mengendarai motor. Babak belur jatuh dari motor, pelaku begal payudara ditangkap di kawasan Beji Timur, Depok, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban yang berboncengan motor dengan adiknya dipepet pelaku dengan motor. Pelaku melancarkan aksinya dan kabur melarikan diri. Korban yang panik langsung mengejar pelaku. Mengetahui dikejar oleh korbannya, pelaku hilang kendali dan menabrak motor lain. Enggak, dia dari belakang. Oh, dari belakang pegang. Dia dari sebelah. Mbak, tadi dia sendiri atau berdua? Sendiri. Pakai hoodie gitu kan, dia hoodie-nya tuh diginiin. Terus langsung begitu tuh langsung kabur. Oh, gitu. Pelaku berdalih sedang mabuk saat berkendara motor dan hampir terjatuh sehingga mengenai dada korban. Dari posisi emang mabok pas tikungan itu, tikungan saya terlalu kencang. Mau belok ke sini, di situ. Jadi saya takutnya dikirain begal payudara. Jadi udah. Tapi Basira takutnya disangka begal payudara tapi melakukan. Enggak, sebenarnya enggak sengaja, Pak. Pelaku dibawa ke Polsek Beji guna penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Mencuri sepeda motor milik kerabat sendiri, seorang pria di Johar Baru, Jakarta Pusat babak belur diamuk warga. Warga kian emosi karena pelaku telah menggadaikan motor hasil kejahatan. Salah seorang warga berusaha mengamankan seorang pria yang menjadi sasaran amuk warga di Jalan Rawa Selatan 5 Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga kian emosi karena mengetahui pelaku membawa kabur sepeda motor milik kerabat dan menggadaikan kepada seseorang. Pelaku tetap melawan karena menganggap pencurian dan penggadaian motor adalah urusan internal keluarga. Namun warga sekitar turut geram karena pelaku membawa kabur motor selama 5 hari dan digadaikan hanya ratusan ribu rupiah. Kekeluargaan apa maksudnya nggak ternyata terjadi berita-beritanya dia minjem motor 5 hari kali pulang-ulangin gitu loh. Ternyata digade ya, ini pada yang punya motor nggak terima, dibilangnya dia maling gitu aja. Jadi sempat ada keributan juga sih, jadi Pemukulannya dari pihak keluarga sendiri, nggak dari masyarakat ya. Mencegah emosi warga kian tidak terkendali, polisi mengamankan pelaku ke Mapolsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pedagang emas di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menjadi korban perampokan dalam perjalanan pulang. Pelaku melukai korban dan menggasak uang tunai ratusan juta rupiah serta 1 kilogram emas. Sebuah minibus terbakar di Jorong Pantai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Minibus dikemudikan kawanan perampok usai beraksi di kawasan Bukit Apit, Jalan Raya Bukit Tinggi, Lubuk Basung. Korbannya adalah Kati Kamarul Zaman, pedagang emas di Pasar Lawang. Perampokan terjadi dalam perjalanan pulang usai berdagang.
Minibus yang dikendarai korban dipepet dan ditabrak berulang kali oleh minibus pelaku. Bersenjata tajam, pelaku melukai korban di bagian mata dan paha. Pelaku membawa kabur uang tunai 100 juta rupiah serta 1 kilogram emas. Mobil terbakar, para pelaku pun kabur. Terjadinya perampokan pedagang emas di Matu, korbannya ipar. Dia kan dagang dari pasar ke pasar gitu kan, biasanya tiap Jumat ke Batu gitu, pasar Batu. Ada berapa yang diambil bang, tahu bang? Itu nggak tahu. Tahu ya? Pastinya nggak tahu. Kapolsek Matur Ibtu Yance mengatakan pelaku diperkirakan berjumlah 4 orang. Mereka meninggalkan minibus yang terbakar dan menumpang mobil yang melintas menuju kota Bukit Tinggi. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, perampok toko emas di Mall ITC BSD Tangerang Selatan, Banten beraksi seorang diri. Pelaku hanya 1 kali melakukan penembakan, diarahkan pada etalase dan menggasak 800 gram perhiasan emas. Pelaku sempat menodongkan senjata api pada karyawan toko emas. Dalam rekaman CCTV ini, perampok menuju toko emas Sinarmas di lantai dasar ITC BSD Tangerang Selatan dari lantai 2. Pelaku diduga telah mempelajari situasi pusat perbelanjaan ini karena beraksi menjelang sholat Jumat. Sebagian pengunjung dan pedagang pria menjalankan sholat Jumat di masjid mal yang berada di lantai atas. Menurut pekerja toko emas, kejadian perampokan berlangsung cepat. Terus langsung nembak, langsung pukul itu, langsung ngambil sambil nodongin pistol. Karena masnya berbicaranya di Pelaku ngomong apa aja? Enggak ngomong apa-apa, langsung tembak. Berapa kali tembakan, Mbak? 1 kali. 2 kali. 1 kali. Yang diambil apa aja tuh? Seingat. Kalung. Polisi telah memeriksa 6 saksi, baik karyawan maupun satpam. Barang bukti yang diamankan di lokasi perampokan, selongsong peluru dan proyektil serta pecahan kaca. Polisi kini mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang anak di Ngawi, Jawa Timur tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Pelaku beralasan ingin mencari kerja, namun terhalang harus mengurus korban yang menderita stroke. Sepekan buron, MF pelaku pembunuhan ayah kandung ditangkap di salah satu masjid di Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya korban Wahid 50 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Desa Gayam, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Korban kali pertama ditemukan oleh anak perempuannya yang baru pulang kerja. Kecurigaan berawal dari kondisi rumah yang terkunci dan lampu rumah mati. Korban ditemukan dengan sejumlah luka senjata tajam di dada. MF, sang adik yang saat itu seharusnya menjaga ayahnya, tidak ditemukan di lokasi. Saat ditangkap, MF berada di sebuah masjid berikut pisau dapur yang digunakan membunuh ayahnya. Pembunuhan terjadi saat MF baru pulang dari rumah temannya. Pelaku masuk kamar mempersiapkan baju dan peralatannya untuk pergi mencari kerja. Usai menyiapkan barang, pelaku kemudian duduk menonton TV bersama ayahnya yang sakit stroke. Melihat ayahnya yang terbaring sakit, pelaku mengambil pisau di dapur. Pelaku membawa pisau dan menganiaya korban hingga tewas di bagian dada. Usai menganiaya, pelaku panik kabur melarikan diri membawa barang yang telah dipersiapkan. Di kantor polisi, pelaku mengaku ingin pergi mencari kerja namun terhalang karena harus merawat ayahnya yang sakit stroke. Itu saya duduk di depan TV, lagi nonton TV gitu. Dan itulah saya gak sadar gitu. Langsung tusuk gitu aja? Iya, saya gak sadar, gak tahu kenapa. Saya sudah memegang pisau tepat di atas dada bapak saya. MF 18 tahun. Selama ini merawat korban karena sakit stroke, sementara ibu dan saudara yang lain berpisah karena masalah keluarga. Polisi mendalami motif pembunuhan ayah kandung.
Sendiri merupakan anak dari korban atas nama Fahri. Anak kandung. Oh gitu. Motif sendiri gimana, Dan? Untuk motif masih kami dalami, ya, karena ini penyidikan kita nggak bisa nebak-nebak ya, masih kita dalami dulu karena pelaku juga baru kita amankan, masih kita periksa dulu untuk kita cari keterangan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Karena utang, seorang ayah menganiaya anak tirinya hingga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dan korban sempat berkelahi di jalan umum. Aksi pelaku terekam CCTV. Sempat buron Asrul Daeng 58 tahun. Pelaku penganiayaan anak tiri hingga tewas ditangkap di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam pelariannya, pelaku sempat berpindah-pindah tempat. Sebelumnya Dandi, anak tirinya sempat dilarikan ke rumah sakit akibat luka senjata tajam, namun nyawanya tak tertolong. Dalam rekaman CCTV nampak Asrul, pelaku berbaju merah, menunggu Dandi, anak tirinya, keluar dari rumah temannya. Saat korban keluar, pelaku langsung menganiaya anak tirinya tersebut. Warga berupaya melerai aksi pelaku namun gagal. Setelah sempat terlibat duel, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan mengenai dada korban hingga korban terjatuh. Usai menganiaya korban, pelaku kabur melarikan diri. Peristiwa berawal saat korban meminjam uang 5 juta rupiah dengan perjanjian akan dilunasi jadi 6 juta rupiah. Namun korban hanya melunasi 3 juta rupiah. Pelaku kemudian mendatangi korban untuk menagih sisa uang, namun mendapat perlakuan kasar dari korban. Pelaku kesal, pula mengambil senjata tajam dan kembali mendatangi korban. Begitu, berarti 5 juta, kembali 6 juta. Angka 2 bulan. Dua bulan? Iya, 2 kali bayaran. Nah, sebelum kejadian ini sudah berapa dia bayar dikembalikan ke kita? Baru 3 juta. 3 juta, berarti masa 3 juta. Iya. Tersangka ini meminjamkan uang kepada korban. Nah, pada saat dia datang, si tersangka datangi korban ini untuk minta dikembalikan uangnya. Karena pada saat itu si tersangka butuh menurutnya dia. Nah, pada saat itu si korban ini tidak terima ditagih karena mungkin pada saat itu dia belum ada uang. Nah, kemudian terjadi cekcok di situ. Pelaku ditahan di Polsek Mamajang dan terancam 15 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, pembunuh Iwan Budi, PNS Bapenda Kota Semarang, Jawa Tengah, diminta polisi menyerahkan diri karena sudah diketahui cirinya. Iwan Budi hilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi kasus korupsi yang ditangani Polda Jawa Tengah. Paulus Iwan Budi, pegawai Bapenda Kota Semarang merupakan saksi kasus korupsi pengalihan aset. Jejak Iwan Budi terakhir 24 Agustus sejak berangkat bekerja hingga perjalanan menuju kantor. Polisi memastikan Iwan Budi dibunuh sebelum dibakar. Salah satu barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian dan bukan milik Iwan Budi berupa laptop. Polisi telah mengetahui ciri pelaku pembunuhan. Yang ada di Polrestabes dan Direktorat Kriminal Umum serta backup dari Bareskrim itu sudah mengerucut kepada pelaku. Maka pada kesempatan ini saya meminta para pelaku dengan baik-baik untuk menyerahkan diri. Karena cepat atau lambat pasti kalian akan tertangkap jika tidak menyerahkan diri. Sejak dipastikan mayat terbakar yang ditemukan di Pantai Marina Kota Semarang merupakan Iwan Budi, dari hasil tes DNA Puslap 4 Mabes Polri, sejumlah pelayat mendatangi rumah korban. Iwan Budi dikenal disiplin dalam menjalankan tugasnya. Pendiam, fokus dalam bekerja, jujur ya, jujur, baik, hampir tidak pernah ada masalah, baik itu dengan kami pimpinan maupun dengan rekan kerja. Jiwa sosialnya juga tinggi, empatinya kepada teman-teman juga.
Selama ini keluarga hanya mengetahui Iwan Budi berteman baik dengan siapapun, baik di lingkungan sekitar tempat tinggal dan tempat kerja. Terus sih masalah ini harus dikawal terus sampai selesai, tidak ada intervensi dari manapun, yang penting dikawal sampai selesai. Siapapun pelakunya harus, harapan keluarga ya harus segera diketahui lah siapa. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan motif pembunuhan dengan memeriksa 14 saksi, kemungkinan terkait masalah di luar kasus korupsi pengalihan aset. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Seorang penagih utang ditembak saat akan menghentikan pengendara sepeda motor yang diduga menunggak cicilan. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap.